Nah, lahirnya STI dan Amik Lembah Dempo ini didirikan oleh Bapak Almarhum Effendi Sangkim itu menjadi faktor pendukung lahirnya Kota Pagar Alam pada tahun 2001. Jadi pandangan kami, Pagar Alam itu punya dua potensi besar dalam arah pembangunan untuk masa depan. Kamu ini jual kopi, ikut tengkulak aja, atau mau cari informasi di luar? Iya. Kata mereka, aku ikut aja harganya. Iya. Dikasih tengkulak segini, Mereka ikut jual. mereka ikut juga. Iya. Nah, teknologi informasi ini perannya di mana? Perannya di mana? Nah, benar sekali. Untuk Itu yang saya masuk dengan arah pembangunannya. Cuman mereka itu mikirnya kalau kita mau ikut pemerintah segala macam ya kayak nggak ada regulasi atau kebijakan yang membantu mereka untuk ke sana. Jadi mereka kalau mau maju ya kita harus, kalau kita bisa mengoptimalkan dari 3 potensi tadi saja. itu udah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini episode spesial karena yang biasa saya di Jawa Barat sekarang meluncur ke daerah Sumatera, teman-teman. Di daerah Kota Pagar Alam. Kota Pagar Alam, kota penghasil kopi setahu saya. Di samping saya sudah ada seorang dosen dan juga ketua yayasan Universitas Lembah Dempo, Pak Lemdi Rahmadi. Ya. Oh, oke, Pak Lemdi sehat. Alhamdulillah sehat maksudnya. Makasih loh udah mau Terima kasih, meluangkan waktu nih. Kami juga sangat berterima kasih lah, Mas. Ya udah jauh-jauh dari Bogor, Jawa Barat mau berkenan untuk mampir ke kampus Lembah Dempo kan. Alhamdulillah. Untuk kita diskusi, ngobrol-ngobrol, mungkin kita bisa sharing beberapa wawasan kita lah untuk apa yang bisa bermanfaat bagi para viewer Million Brain. Pak Lemdi, dosen apa? Saya dosen sistem informasi. Untuk bidang keilmuan saya fokus di smart farming. Smart farming atau pertanian pintar, kemudian machine learning dan pengembangan game dan multimedia. Teknologi informasi nih. Setahu saya informasi itu kan bisa memicu perang nih kadang-kadang. Ya, salah informasi bisa perang besar. Kalau di zaman sekarang senjata itu bukan yang bisa menembak aja, Mas. Jadi siapa yang mengendalikan data, mengendalikan informasi, dia bisa menguasai dunia. Oke. Itu sekarang saking besarnya peluang dan potensi dari data dan informasi itu tadi. Kota Pagar Alam ya. Universitas nih selain Lembah Dempo ada lagi nggak? Kita kalau Universitas di Pagar Alam satu-satunya cuma Universitas Lembah Dempo. Lembah Dempo aja, nggak ada lagi. Jadi sedikit cerita, Universitas Lembah Dempo itu lahir pada 23 Agustus tahun 2000. Dulu pertama kali perguruan tinggi swasta di Pagar Alam ada STIE dan Amik Lembah Dempo. Nah, lahirnya STIE dan Amik Lembah Dempo ini didirikan oleh Bapak Almarhum Effendi Sangkim itu menjadi faktor pendukung lahirnya Kota Pagar Alam pada tahun 2001. Di mana pada tahun 2001 Kota Pagar Alam, salah satu faktor pendukungnya ialah adanya inkubator sumber daya manusia di Kota Pagar Alam, yaitu ada perguruan tinggi. Betul. Nah, di tahun 2023 kita transformasi berubah jadi Universitas Lembah Dempo yang saat ini dipimpin, diketuai oleh Ibu Rektor kami, Dr. Elvera SEMSC. Berarti bersejarah dong ini? Iya, kita alhamdulillah di Kota Pagar Alam untuk universitas kita cuma satu-satunya. Kalau yang lain faktor terbentuknya Kota Pagar Alam. Ya, faktor pendukung lahirnya Kota Pagar Alam pada tahun 2001. Terlahir Kota Pagar Alam. Ya. Mengembangkan kota itu kan beda cerita nih. Benar, luar biasa. Beda cerita. Kampus salah satu penghasil SDM untuk menopang itu. Benar. Kita punya wali kota baru nih, Pak Ludi Aliansa. Sejauh apa nih? Dia kan punya visi misi juga, terus punya program-program juga. Universitas Lembah Dempo nih, termasuk Pak Lemdi ini, ngambil peran apa? Nggak dikasih peran? Kalau kita dulu beliau sebelum mungkin pas proses pencalonan sempat diskusi juga dengan Ibu Rektor terkait dengan meminta saran-saran untuk membangun Kota Pagar Alam pada saat itu kan. Nah, kami dari pihak Universitas Lembah Dempo yang memang concernnya itu di teknologi dan bisnis sudah menyampaikan beberapa saran sama beliau gitu ya, di mana kami fokusnya menyarankan di transformasi digital dan bagaimana kita bisa supaya intinya itu teknologi informasi dan sistem informasi itu dapat kita aplikasikanlah untuk pengelolaan Kota Pagar Alam dari akar rumput sampai ke terintegrasi ke berbagai bidang lah gitu. Ada misinya tuh tata kelola pemerintah yang berbasis e-government nggak masalah. Ya, itu hasil dari diskusi kami dengan
Universitas Lembah Dempo yang mungkin jadi pertimbangan beliau, sehingga beliau pun mungkin diskusi dengan tim beliau memasukkan itulah divisi-divisinya. Sudah sejauh mana nih Pak? Gitu. Mungkin karena beliau aplikasi kah, pengembangan aplikasi atau bagaimana? Kalau dari kami ya, perspektif kami sebagai akademisi, teori untuk kita kolaborasi transformasi digital itu maksudnya, kita itu harus mempunyai model triple helix. Jadi sinergi antara akademisi atau universitas, pemerintah, dan industri atau pelaku usahanya. Nah, triple helix ini mereka mempunyai peran masing-masing. Jadi kalau pemerintah itu ya perannya membuat regulasi, kebijakan, dan anggaran. Industri itu sebagai pelaku implementasi yang harus dilakukan akademisi dengan menyediakan berbagai riset, SDM, dan berbagai pengaplikasiannya. Nah, kalau dari perspektif kami sendiri, kami sudah melakukan itu rutin setiap tahun. Dari riset-risetnya, baik dari mahasiswa, riset dosennya, pengabdian masyarakatnya, itu sudah rutin kita lakukan. Nah, tapi kalau dari perspektif pemerintahannya, mungkin beliau ada berbagai pertimbangan yang mungkin itu di luar pemahaman kami gitu ya. Faktor-faktor ya, Faktor-faktor anggaran harus dibagi-bagi kanan kiri. Prioritas visi, ya, itu mungkin yang mungkin di luar dari pemahaman kami. Pak Lemdi, saya ingin tahu. Pasti seorang Pak Lemdi yang asli Pagar Alam, ya, asli Pagar Alam, ingin memajukan kota Pagar Alam. Ya. Apa impian terbesar dah Oke. melalui teknologi informasi Oke. ke depan? Siap. Jadi kalau arah pembangunan lah kita diskusinya gitu ya. Jadi kalau menurut pandangan dari kami sebagai akademisi yang juga sebagai praktisi di bidang teknologi informasi, jadi pandangan kami Pagar Alam itu punya dua potensi besar dalam arah pembangunan untuk masa depan. Yang pertama itu potensi lokal atau local advantage yang dimiliki oleh Kota Pagar Alam. Apa itu? Nah, contohnya local advantage ini terbagi di 3 sektor maksudnya. Satu itu pariwisata alam. Kedua itu pertanian dan perkebunan. Oh iya. Yang ketiga itu kebudayaan dan ekonomi kreatif di Kota Pagar Alam. Kebudayaan dan ekonomi kreatif. Ya, jadi kalau 3 ini bisa kita optimalisasikan dengan transformasi digital dengan penggunaan teknologi informasi, jadi kita mungkin bisa menjadi model smart city yang inklusif dengan mengintegrasikan platform digital dalam smart tourism, smart farming, dan lain sebagainya. E-commerce juga bisa berarti ya, buat jual pertanian. Bisa. Jadi fungsi dari teknologi itu ialah untuk memperdekat dan membuka akses pasar dari yang sebelumnya kita lingkupnya itu skalanya lokal di Pagar Alam, kita masuk ke skala nasional bahkan skala global. Jadi itu peran penting dari teknologi informasi tadi. Ini agak nyambung sekiranya. Siap. Saya mengikuti harga kopi ya, kita ambil sektor potensi tadi pertanian perkebunan kopi, karena setahu saya menurut data itu 2023 atau 2024 ya 21.000 ton hasil kopi. Benar. Nah, dulu harga kopi itu 20.000 sampai 18.000 malah dulu. Sempat meledak ke 70.000. Di tahun berapa itu Pak Lemdi? Tahun belakang 70.000. Iya, 70.000. Nah, ini saya nggak tahu, saya nggak ngebaca juga itu kenapa bisa meledak. Apakah memang ini ditahan atau memang ada informasi, karena saya bertanya dengan petani, Mang, gitu kan, kamu ini jual kopi ikut tengkulak aja atau mau cari informasi di luar? Kata mereka, aku ikut aja harganya, dikasih tengkulak segini, mereka ikut juga. Nah, teknologi informasi ini perannya di mana? Nah, benar sekali. Itu yang saya masuk dengan arah pembangunannya. Jadi kalau sebelumnya, bahkan sampai saat ini pun juga sama. Jadi para petani-petani itu mereka mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh tengkulak. Yang dimana mungkin kalau kita lihat, wah 70.000 harganya tinggi sekali. Padahal tengkulak nggak mungkin dia beli dengan harga tinggi jika dia tidak mendapatkan untung yang lebih tinggi dari itu kan. Jadi memang kalau sedangkan kita dengan posisi saat ini di mana kita belum memaksimalkan atau mengoptimalkan peran teknologi informasi, ya kita mengikuti pokoknya harganya 60, janganlah, tahan dulu 70 jual lagi. Nah, tapi kalau kita dengan menggunakan teknologi informasi dengan menggunakan e-commerce, itu kita bahkan para petani ini mungkin kelompok-kelompok tani, komunitas petani yang mereka bisa berpaguyuban bersama-sama, mereka bisa mencapai atau melangkahi atau memutus rantai distribusi tadi. Jadi mereka nggak perlu lagi lewat tengkulak, mereka langsung cari buyer yang mau beli itu harga siapa, baik itu di skala nasional ataupun di skala global. Contohnya itu kopi Gayo Aceh. Iya, itu udah tembus pemasarannya kemana? Iya, jadi dia dengan melakukan e-commerce itu ya mungkin memang mungkin di sana itu kan transformasi digital kan memang sudah
awareness dari pemerintah dan masyarakat setempat itu kan juga sudah sangat tinggi. Jadi pasar kopi Gayo Aceh itu dia menembus skala nasional bahkan global. Kalau kita ada beberapa saja pemain Mas yang bisa mencapai skala itu. Dan dia mau bagi-bagi mungkin ya. Nah, cuman masalahnya mereka itu saya tahu beberapa rekan-rekan yang coba bermain sendiri menjual sampai ke Jakarta, bahkan mereka pakai kopi yang petik merah segala macam. Saya itu mitra-mitra kami juga, rekan-rekan kami juga baik dalam riset. Cuman mereka itu mikirnya kalau kita mau ikut pemerintah segala macam ya kayak nggak ada regulasi atau kebijakan yang membantu mereka untuk ke sana. Jadi mereka kalau mau maju ya kita harus maju sendiri. Ya kan mungkin kenal sama Pak Lembi. Ada nggak arah ke situ sekarang wali kota kita? Tergantung wali kota yang bikin regulasi kan. Ya, jadi tadi triple helix tadi kan. Jadi akademisi, pemerintah dan pengusaha, para pelaku usaha atau industri. Para pelaku usaha industri, mereka nggak bisa jalan sendiri tanpa adanya informasi kebijakan dari pemerintah tadi. Kalau mereka mau bisa sendiri, ya memang mereka yang mau bener maju gitu kan. Nah, jadi harapan kami, arah pembangunan ke depan dari pemerintah pun juga membuat ini kebijakan ataupun regulasi yang mungkin bisa dapat membantu para petani, misalkan dengan bekerjasama dengan para akademisi dan perguruan tinggi di Kota Pekanbaru untuk membuat riset-riset dalam smart farming, untuk mempromosikan pariwisata, pertanian, e-commerce segala macam. Itu bisa kita bangun dalam satu sistem digital integrated digital platform. Jadi satu platform digital yang terintegrasi nih dari pariwisata, dari pertanian, dari administrasi. Jadi semuanya satu digital platform, semuanya bisa akses gitu. Jadi orang-orang langsung bisa akses. Bisa akses langsung. Harga per hari ini kopi berapa? Iya. Jadi kita bisa tahu, kalau ternyata kalau kita kirim langsung ke Jakarta ada permintaan nih, misalkan 100 kilo dengan standarnya segini. Mereka pun langsung mengikuti di sana. Nah, cuman ya itu tadi, selama rantai distribusinya belum terpotong, ya mereka kesejahteraan para petani mengikuti kesejahteraan dari para tengkulak. Jadi harapannya memang ke depan mungkin Bapak Wali Kota mungkin diberikan kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan visi-visi yang telah beliau tetapkan tadi, terutama dalam transformasi digital, dalam e-government, dalam aplikasi teknologi informasi di Kota Pekanbaru. Iya, memang itu sangat harga 20.000 ke 60.000 loh. Luar biasa itu. Kalau jatuh lagi ke 20.000, aduh. Jadi kalau orang sekarang gini Mas, kalau sudah musim kopi, semua kerjaan nggak mau dikerjain, bahkan mau nginep di kopinya. Soalnya harganya lumayan kan? Lumayan 3 kali lipat. Beli mobil saya ceritanya. Iya benar. Ya kayak dadakan lah gitu. Ya karena memang kita di Pekanbaru ini kan menurut data statistik BPS, mayoritas pekerjaan Kota Pekanbaru itu ya petani semua, rata-rata petani kopi. Dan memang benar tadi bahwasannya Kota Pekanbaru termasuk penghasil kopi yang terbesar juga. Cuman kopi-kopi dari Pekanbaru ini tidak diklaim punya Sumatera Selatan karena dari tengkolaknya masuk dari Lampung. Jadi nggak ada ciri khas. Ya, klaimnya bukan kopi Pekanbaru. Bukan kopi Pekanbaru, bukan kopi Solo, klaimnya kopi Lampung. Tugas pemerintah juga nih. Ya, makanya dulu di Dinas Perdagangan ya dan Perindustrian. Ya, makanya dulu gubernur kita lama dulu Pak Ali Nuril dulu kan mau dia mempercepat akselerasi untuk pembangunan pelabuhan di Tanjung Siap itu biar bisa masuk dari sana semua. Jadi hasil-hasil komoditi pertanian perkebunan yang ada di Sumsel itu masuk semua di Sumatera Selatan. Dan pajaknya masuk juga ke situ. Waduh, nih ada kopi nih. Terima kasih. Jadi ya harapannya seperti itu. Jadi kalau sekarang kan sebenarnya hasil kita itu Mas bukan cuma kopi saja sebenarnya. Tapi memang yang paling banyak memang kopi komoditinya karena mayoritas gitu kan. Kita juga termasuk penghasil sayuran terbesar di Sumatera Selatan. Penghasil sayur-sayuran? Iya, terbesar. Iya. Termasuk salah satu 5 kecamatan loh nih teman-teman. Iya, termasuk salah satu penghasil sayuran terbesar di Sumatera Selatan. Bahkan setiap hari sayur-sayuran di Kota Pekanbaru ini itu disuplai terus ke kota-kota ya, ke Lingkau, Palembang. Itu setiap jam-jam sore berangkat nih ke Palembang. Jam-jam 3 subuh sudah sampai di Pasar Induk Jakabaring, beredar tuh sayuran dari sini ke sana. Jadi kan memang sebenarnya potensinya lokal tadi, jadi harapannya dengan kita dapat memanfaatkan potensi lokal yang kita optimalkan dengan transformasi digital dan menggunakan teknologi,
Jadi dapat membangun Pagar-Alam yang lebih maju lagi, yang Maju lagi. lebih berkembang dan lebih berkelanjutan untuk kedepannya. Oh, mudah-mudahan ada tuh terwujud ya. Amin amin. Berarti riset itu selalu setiap tahun Dilakukan dan ya. diberikan report ya. Iya, report. Jadi memang kalau riset itu kan dosen itu dia mempunyai tridharma perguruan tinggi. Ya, Setiap dosen itu harus melakukan pendidikan dan pengajaran, itu baik di kelas ataupun jadi narasumber seperti saat ini. Riset penelitian itu harus dilakukan terus setiap semester, setiap tahun, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, termasuk riset bersama mahasiswa juga. Nah, sebenarnya kita kalau dari saya pribadi memang karena memang kompetisi di pertanian kita smart farming, saya tuh pengen sekarang tuh sedang ingin membuat riset bagaimana kan dulu kan sempat kita ada masanya Mas Kota Pagar-Alam ini panen kopinya gagal. Ada masanya itu. Ada masanya dulu waktu musim kemarau apa gitu. Jadi kan musim kemarau itu kan karena kandungan kandungan unsur hara di tanahnya berkurang, airnya berkurang, jadi kan gagal panen. Nah, saya ingin mencoba membuat sebuah model yang dapat memprediksi ataupun mensimulasikan apakah kopi-kopinya itu dengan data yang kita masukkan, apakah dia bisa gagal panen, apakah sukses panen, dan estimasi prediksi dari hasil panennya berapa. Itu riset yang sedang saya lakukan. Itu sedang dilakukan? Sedang dilakukan. Selesai kapan? Ya, mungkin tahun depan lah. Mungkin tahun depan. Oh, itu sangat membantu loh. Ya. Saya sempat sharing dengan para petani, salah satu, dia mengungkapkan keresahan dia, hari ini Kang, kata dia, kami tidak bisa memprediksi harga, terus memprediksi cuaca. Ya, benar itu. Beda dengan zaman dulu. Nah, kalau memang riset ini membantu, luar biasa loh, Pak. Nah, itu juga sebenarnya masuknya peran teknologi dalam smart farming tadi, pertanian pintar, Mas. Karena dari apa yang kami pelajari, salah satu challenge terbesar atau tantangan terbesar dalam kita pertanian itu adalah iklim cuaca. Yang dimana itu nggak bisa kita kontrol. Nah, sedangkan itu Tuhan. Ya, benar. Nah, sementara dengan kita menggunakan data-data yang kita kumpulkan dengan menggunakan sensor-sensor, kita dapat mengetahui kira-kira bagaimana kebutuhan tanaman ini, apakah sudah cukup terpenuhi atau tidak. Jadi ibarat kata analoginya, kalau ini mahasiswa, makanannya sudah cukup belum? Kalau dia makanannya kurang cukup karena mungkin hujannya kurang, ya berarti kita harus tambahkan sendiri makanannya. Nah, jadi memang seperti itu. Dengan ada smart farming, berbagai teknologi Internet of Things, artificial intelligence itu bisa bahkan ada risetnya memang dengan memanfaatkan Internet of Things dan AI dalam smart farming itu dapat meningkatkan produktivitas pertanian hingga 20-25% dari produktivitas pertaniannya. Itu risetnya itu dilakukan di negara-negara yang mempunyai 4 iklim, 4 cuaca, 4 musim. 4 musim ya? Ya, kayak di Jepang, Korea, ya di mana mereka kan, ya kalau kita kan enak sepanjang tahun bisa bertanam. Iya. Jadi itu memang salah satu potensi yang bisa kita lakukan. Oke. Ini saya masuk ke agak area sensitif ya, paling ini menyangkut juga dengan sistem informasi ya, teknologi informasi. Tadi saya dengar cerita itu kan tentang apa yang akan dilakukan untuk kemajuan nih. Seandainya itu berjalan, semua maju. Kita tahu ada ungkapan bahwa, dan sedang digalakan oleh Pak Prabowo saat ini, presiden kita, penyakit kita itu adalah nggak pernah maju dan sejahtera, itu adalah korupsi. Oke. Benar. Saya berandai-andai ketika ada satu sistem informasi yang itu kan tergantung data nih, baca data kan segala macam kan, itu termasuk di sistem informasi. 5 detik kejadian bisa ketahuan itu siapa yang korupsi dinas-dinas. Ada arah nggak ke situ paling di Kota Pagar-Alam? Sebenarnya kalau kita bisa bertransformasi secara digital, seluruh prosesnya itu bisa kita Jadi kan yang banyak celah-celah korupsi itu, Mas, karena semuanya itu konvensional, cash dan bisa di bawah meja. Kalau semuanya itu berbasis digital, baik dari hulu ke hilir di digital, dan setiap pimpinannya, eksekutif dalam hal ini wali kota, bidang-bidang terkait yang mensupervisial ini, mereka bisa mengontrol ada celah kekeliruan atau fraud itu di bagian yang mana. Jadi ini sebenarnya itu dari beberapa saya sempat ada di asosiasi ahli informatika, itu di beberapa BUMN komisarisnya sudah mengarahkan ke situ. Beberapa sudah mengarahkan ke situ. Sudah mengarahkan ke situ, bahkan sudah semua digital. Bahkan sudah para komisarisnya ini atau dewan direksinya
dapat mengontrol gitu. Jadi yang mana dari laporan, soalnya kan kalau kita di atas ini kan biasanya kan banyak asal mau senang. Jadi Pak aman Pak, semua oke, lancar. Tapi katanya ternyata loh, ini yang IHT kan saya loh, kok tiba-tiba ada celah gitu kan. Nah, jadi harapannya dengan kita dapat mentransformasi digital, memanfaatkan teknologi informasi dan informasi secara komprehensif dan secara utuh dari hulu ke hilir, jadi tidak ada lagi celah yang dapat dimanfaatkan bagi para pelaku korupsi ini tadi. Memang peran teknologi informasi ini di sini. Jadi semuanya itu cashless gitu Mas. Dari proses dari hulu ke hilir, persetujuan dan lain sebagainya, bahkan pembayaran yang rawan itu semuanya kita di sini kan. Bahkan yang paling ini juga kan, walaupun sudah menggunakan e-katalog itu, menteri itu tetap aja menteri, bahkan e-katalog itu juga bisa dimanfaatkan untuk celah korupsi loh. Jadi memang kita harus dapat mengcounter semua itu dengan sebuah sistem yang dapat mensupervisi agar semua proses-proses yang dilakukan itu dapat berjalan secara transparan dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Wali kota saat ini bagaimana? Ke arah situ nggak? Kalau lihat dari visi beliau, harusnya ke arah situ. Nanti cuma tinggal waktu saja mungkin yang menjawab. Iya. Mudah-mudahan kan sudah punya potensi universitas. Saya kenal Pak Lemdi. Dan sudah melakukan banyak riset. Sayang. Iya, benar, sayang kalau nggak digunakan. Nyari, kadang orang-orang nyari yang jauh-jauh, biaya besar. Di kota sendiri ada. Benar. Jadi apa? Karena itu memang perlu adanya sinergi tadi, Mas. Akademisi, perguruan berita dan para industri pelaku usaha. Jadi memang kalau tiga ini bisa bersinergi, jadi transformasi digital itu pasti dapat dilaksanakan dengan baik gitu. Tapi kalau dari misalkan pemerintahnya, kami mau ini seperti kata Mas tadi kan, kalau sama akademisi ini nggak bisa main nih. Nanti kita langsung ke pihak kesekian aja yang bisa diajak main. Nah, jadi transformasi digitalnya pasti agak mandek gitu. Agak mandek misalnya. Jadi banyak konflik of interest di sana, kepentingan yang dimainkan di sana. Nah, konflik of interest itulah yang akan mengarah ke fraud yang mungkin bisa berpotensi ke hal-hal yang kita takutkan tadi. Iya, capek lah kapan majunya gitu. Saya kan suka juga bolak-balik gitu Pak. 5 tahun terakhir kok nggak ada perubahan sama sekali di Kota Pagar Alam ini. Mudah-mudahan saya berharap dengan wali kota yang baru ini banyak perubahan yang bisa dibawa ya. Sebenarnya kalau melihat dari visinya Pak Ludi Oliarsyah wali kota yang baru sekarang, memang visinya itu baik lah gitu. Untuk dia kembali ke dasar kok, saya udah pernah baca. Untuk arah pembangunan Pagar Alam ke depannya. Semua nanti kan ada beberapa faktor lah mungkin yang memang harus beliau pertimbangkan tadi, seperti prioritas anggaran, apakah ada regulasi dari pusat. Harus cari banyak bantuan, cuma APBD cuma udah 800 ya Mas? Ya, kurang lebih sekitar itu. Memang kita Kota Pagar Alam ini sih, mungkin kalau saya bisa menyampaikan sedikit pandangan gitu Mas ya. Kita itu Kota Pagar Alam itu potensi lokalnya luar biasa. Luar biasa sekali loh potensi lokalnya. Bahkan saya beberapa kali membawa tamu dari kampus kita, itu orang dari Malaysia, ada dari dulu pernah dari Kolombia, kita bawa Pagar Alam, ketika kita bawa ke sini, mereka terkesima. Loh, ini kok kayak berasa di New Zealand gitu katanya. Lihat kebun kopi segala macam. Mereka melihat sawah Mas. Ini melihat sawah, melihat kebun dan lain sebagainya. Itu kan kayak ini nggak ada gitu loh. Nah, maksudnya hal-hal kecil yang kita anggap di sini biasa, kalau kita kemas dengan hal yang luar biasa, itu jadi luar biasa sekali Mas. Jadi saya tuh pernah ke Malaysia, di sana ada namanya edutourism. Jadi pariwisata yang dikemas dengan edukasi. Nah, Mas tahu apa yang edukasi? Apa di sana? Menanam padi. Jadi menanam padi di Malaysia. Menanam padi. Jadi menanam padi di packaging dengan yang baik, dipromosikan dengan baik. Jadilah satu unit pariwisata di salah satu desa wisata di Malaysia. Sedangkan kita sehari-hari itu kerjaan yang lumrah biasa dilakukan gitu. Tapi karena potensinya packagingnya bagus, kita kan di sini kan ada banyak potensi desa-desa yang mempunyai budaya potensi budayanya luar biasa, kayak Pelak Kedidai. Pelak Kedidai, pokoknya banyak lah. Tinggal bagaimana kita bisa mempackaging ini dengan baik gitu. Malah kalau bisa sebenarnya itu kan saya itu dulu sempat mengusulkan lah gitu dengan
beberapa rekan-rekan yang ada di legislatif, ya bahwasannya Kota Pagar-Alam ini kalau kita bisa mengoptimalkan dari 3 potensi tadi saja, itu udah luar biasa. yang lainnya pasti bergerak. Contoh, kita optimalkan pariwisata. Pariwisata ini ketika dia bergerak, dia menjadi roda yang bisa bergerak ke sektor lain gitu, Mas. Kenapa? Karena kalau pariwisatanya bergerak, otomatis ekonomi kreatifnya juga bergerak. Ya. Kuliner, semuanya sesuatu yang kreatif. ya, semuanya juga bergerak. Kemudian transportasi dan akomodasinya juga bergerak semua. Jadi ketika ini bergerak, ekonomi itu bisa jadi tumbuh. Kalau kita balik juga sama. Ketika pertanian ini bergerak dan ini kita mixkan dia dengan pariwisata, dia menjadi agroturism. Ya. Ini sebenarnya sudah cukup banyak contoh. Ada kebun jeruk gerga dan lain sebagainya. Tinggal yang kurang dari kita pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan lagi informasi dan untuk political will-nya benar. Political will dari kepala daerahnya harus bagus. besar itu. Karena harus sinergi tadi kan, satu pihak dengan pihak yang lain. Iya betul itu, Mas. Sangat bermanfaat sekali, banyak juga. Ternyata memang banyak potensi di Kota Pagar-Alam. Benar, Mas. Yang 5 kecamatan aja kan? 5 kecamatan aja. 32 apa 35 kelurahan gitu. Iya, 32 kalau nggak salah. Kalau nggak salah 32 kelurahan. Oke, Pak Lendi, sekiranya kan ada masyarakat yang nonton, mungkin wali kota juga yang nonton. Ada pesan-pesan nggak? Oke, terima kasih Mas. Kalau dari kami, harapan kami untuk Kota Pagar-Alam ini, untuk arah pembangunannya, ya mungkin Pagar-Alam ini dapat dibangun secara berkelanjutan dengan kita mempunyai sinergi yang kuat antara pemerintah, terus akademisi perguruan tinggi, para pelaku industri, didukung juga oleh masyarakat dan didukung juga oleh media. Jadi kolaborasi ini bukan lagi triple helix, tapi menjadi pentahelix. Yang dimana kolaborasi pentahelix ini tentu saja diharapkan dapat meningkatkan potensi-potensi lokal yang kaya di Kota Pagar-Alam. Keunggulan lokal atau local advantage ini tadi bisa kita optimalkan dengan peran dari teknologi informasi. Jadi teknologi informasi itu dapat menjadi jembatan yang membuka jalur baik dari kalau dari produk-produk pertanian menjadi jalur promosi ke skala nasional dan internasional. Kalau dari produk pariwisata pun itu juga menjadi pembuka informasi untuk mendatangkan wisata-wisata dari masyarakat, wisatawan lokal ataupun mancanegara ke Kota Pagar-Alam. Diharapkannya dengan kita dapat mengintegrasikan teknologi informasi di dalam Kota Pagar-Alam, kita dapat menghasilkan smart tourism. Dan Pagar-Alam pun dapat menjadi smart city yang nanti akan mengarah ke Pagar-Alam yang menjadi lebih bersih, lebih baik, lebih hijau, dan menjadi Pagar-Alam yang menjadi kota kebanggaan masyarakat Pagar-Alam di Sumatera Selatan. Oke, itu aja teman-teman podcast hari ini bersama dengan Pak Lendi Rahmadi. Siap. Terima kasih Mas Uta. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Terima kasih Pak Lendi. Sama-sama Mas Uta. Terima kasih banyak. Sukses selalu untuk dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.